tok tok, assalamualaikum. Terus tiba-tiba Farhan gini, apaan? Itu orangnya Kristen katanya. Aduh, gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fatih Ismail yang akan menemani kita di serial Wanarja Bersuara. Di segmen kali ini kita membawa sebuah tema yaitu tentang mencari duit. Bukan dalam artian mencari nafkah ataupun mencari rezeki, tapi ini bagaimana seorang santri atau pemuda yang menggambarkan suatu masa depan bangsa nantinya bisa mencari duit. Karena di zaman sekarang tidak hanya orang dewasa yang bisa mencari duit, tapi juga anak muda, para calon pemuda bangsa yang akan menggerakkan ekonomi di negeri ini. Nah, karena tema kita tentang mencari duit, bukan tentang bisnis. Kali ini saya mengundang suatu bintang tamu yang berhubungan erat sama tema ini. Sekaligus dia juga adalah salah satu orang yang mungkin pernah diamanahi untuk mencari uang yang tidak sedikit, ratusan juta. Gimana sih Pak cara dia mengumpulkannya? Gimana cara dia rencana-rencana dia, target-target dia, gimana cara dia untuk menyelesaikan semua tanggung jawabnya, diberi amanah yang sangat besar karena duit ratusan juta itu nggak gampang buat dicari. Langsung aja nih kita kenalan sama bintang tamunya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalin, nama aku Zaidan Alfat dari kelas 11 IPA 2. Oke, kita manggilnya Zaidan aja nih. Iya, Zaidan aja nih, gak apa-apa. Kebetulan juga di sini sebenarnya kita ini saling apa ya? Bisa dibilang Partner lah dulu. bukan partner lagi. Justru dia ini jadi bos saya sebenarnya. Saya sebagai anggotanya di suatu divisi dari sebuah acara. Acara ini merupakan event tahunan sekolah karena lumayan besar dan kali ini juga digabung untuk 3 kampus. Jadi buat rancangan anggaran biayanya itu sangat besar sekali. Waktu pertama kali diumumkan oleh ketua pelaksananya. Betul. Buat Kak Zaidan atau kita panggil Zaidan aja lah. Zaidan, gimana nih perasaan ketika dikasih amanah nih tiba-tiba ditunjuk sebagai ketua divisi dari dana usaha sendiri yang sebenarnya targetnya tuh lumayan tinggi karena waktu itu kan setahu saya ya untuk estimasi biayanya mencapai 1 miliar. Oh, iya. Baik, ini sedikit cerita nih ya. Ya. Sebenarnya pertama kali aku ditunjuk jadi ketua divisi tuh saat lagi di rumah. Waktu itu kan lagi ada persiapan. Aku tuh sebenarnya dulu jadi ini Kadif SKN dulu pernah ditunjuk. Kadif SKN apa kalau mau? Kadif SKN 2023 acara kita. Iya, tapi bagian Danus juga. Bagian Danus juga waktu itu sempat ditunjuk. Sebelum akhirnya diganti. Iya, sebelum akhirnya diganti. Nah, waktu itu aku lagi kayak nge-preparing tentang SKN gitu, Danus kayak gimana, aku sempat belajar juga. Nah, di situ aku tiba-tiba di chat nih sebenarnya sama ketua kita, Arik. Iya. Di situ dia kayak, "Dan, kan manggilnya Foden ya? Dan kita nih di Aswaja udah nggak ada Danus lagi yang cocok nih buat jadi Kadif Asfera," katanya. Oke, sedikit cerita aja. Jadi gini, aku waktu itu ditunjuk jadi ketua divisi Danus tuh waktu aku lagi di rumah. Nah, jadi cerita gini, aku kan dulu sempet pernah ditunjuk jadi ketua divisi SKN ya. Untuk dana usahanya. Iya, untuk dana usaha juga tuh waktu itu. Terus juga tiba-tiba waktu lagi di rumah, si ketua kita tuh si Arik tiba-tiba nge-DM aku waktu itu. Katanya gini, "Dan, kita nih di Asfera belum ada ketua divisi Danus," katanya. Terus waktu itu aku nanya, "Gimana dong kalau nggak ada?" Terus katanya, "Udahlah, lu aja," katanya. Lah, kok gua? Iya, soalnya siapa lagi Danus yang pas, katanya. Dari situ aku mikir dulu dong, kayak, wah, ini gimana nih? Udah ditawarin gitu jadi ketua Danus gitu. Apalagi kan sebelumnya pernah lihat juga kan kakak kelas kita nyari duit tuh, susah kan. Apalagi Alves tuh, berapa kemarin? 500 jutaan. Ya pokoknya susah lah. Nah, di situ aku juga kayak mikir lagi gitu, ini diterima nggak ya? Terima nggak ya? Akhirnya setelah berpikir gitu, dikasih waktu itu 2 hari. Ih, bentar banget. Iya, bentar banget sih gitu ya. Tapi dikasih waktu pokoknya 2 hari. Terus akhirnya aku memutusin bahwa akhirnya mau gitu jadi ketua divisi Asfera 2024. Siap. Sebenarnya ada alasan yang lebih spesifik lagi nggak sih?
untuk kenapa bisa mau nerima tanggung jawab yang besar, karena divisi danus ini juga bisa dibilang kan jantungnya acara. Bagaimana dia menyuplai dana yang ke divisi-divisi lain. Tanpa ada suplai dana yang mengalir kan divisi lain gak mungkin bergerak. Jadi awalnya kita harus ya itu mencari dananya, dan itu juga nggak gampang. Mungkin jadi alasan, lebih ke alasan apa ya? Lebih alasan pribadi sih sebenarnya. Pribadi juga sih, kayak kan kemarin nih sebenarnya aku sempat ngeliat gitu acara Alfest 2023 ini. Ya. Di mana ada banyak apa ya, kelebihan dan juga kekurangan kan. Juga aku deket nih sama ketua divisi Alfest dulu, Kak Muammar. Oh ya. Nah, jadi sering ngobrol lah gitu, deket. Terus dia juga kayak sering cerita tentang apa kelebihan Alves kemarin, tentang Danus, terus apa juga kekurangan. Nah di situ juga aku jadi mulai tergerak gitulah. Aku tuh kayak pengen ngelurusin apa aja evaluasi terus kesalahan-kesalahan apa yang ada di Alves 2023 kemarin gitu. Dan aku pengen ngeimplementasikan itu di Asfera di angkatan kita gitu. Luar biasa juga alasannya. Oke, itu mungkin ada alasan pribadi dan ada yang dipaparkan tadi. Untuk langkah-langkah awalnya, mungkin lebih ke cerita. Kita mulai dari bulan-bulan pertama persiapan Asfera, pengumpulan duitnya. Waktu itu kan sempat berubah-berubah juga kan rencananya. Iya, ada yang PJ ini. Pada akhirnya kita kerjanya itu campur lah. Ini di sini semua, ini di sini semua. Sebenarnya ada nggak sih ya satu hal yang difokusin di Danus ini? Waktu pertama kali kita ngejalanin Asfera ini sih, pertama nih ya, kita ngefokusin dulu di waktu itu jualan sempet kan. Nah kita ngefokusin dulu jualan. Tapi ya pada akhirnya kan di ini ya, ya karena karena ada satu surat lain hal ya lah gitulah. Nah setelah itu mungkin waktu itu kita ngefokusin ke sponsorship. ya. Nah di situ juga kita tuh mulai ngelakuin yang namanya ekspedisi kan. Ingat kan? Ya, Gitu? ingat banget, sumpah. Mungkin dah itu dah cerita di situ aja waktu ekspedisi. Enggak, sebelum itu tuh jauh Sebelum banget. jauh-jauh. Jauh banget. Kita mulai dari yang bagian sudah keluarnya surat edaran di mana kita nggak boleh buat jualan. Nah, di situ tuh seingat saya ya, posisinya itu kan belum keluar yang namanya proposal kerjasama. Jadi kita belum bisa nyari sponsor dulu waktu itu. Ya. Bener gak sih? Iya betul. Nah, di situ tuh kita kayak buntu, nggak ada langkah sama sekali di situ. Sebenarnya waktu itu tuh ada nggak sih yang Zaidan pikirkan sendiri? Atau punya ide-ide lain, atau emang sebenarnya emang benar-benar nunggu proposal kerjasamanya jadi baru kita jalan gitu? Oh baik, mungkin waktu itu kita pertama kali ngejalanin tuh ini misi suci. Ya misi suci. Misi suci itu yang Ingat 800.000. banget. Jadi cerita gini, sebenarnya misi suci ini tuh udah ada gitu dari acara-acara Alves sebelumnya. Nah, terus aku nih mulai ngerapin lagi gitu di Asfera kali ini. Yang pertama tuh waktu itu kita cuman punya modal 4,3 juta tuh dari duit Alves tahun kemarin. Iya. Kalau nih cerita ya. Terus waktu itu aku sempat punya ide gitu sama teman-teman juga. Gimana kalau kita mau ngebuat misi suci yang modalnya tuh dikit gitu tapi ngehasilin uang yang sangat banyak gitu waktu itu. Dan akhirnya ide itu. Iya, tercetuslah. Waktu itu kita beli tote bag. Ada waktu itu yang kita pesen sampai 540 piece waktu itu. Dengan modal berapa ya? 12 juta. Nah, kita kan tadi punya uang cuma 4,3 ya? Iya. Nah, di situ kita sempat minjem gitu dari duit angkatan buat ngedanain si misi suci ini dulu. Nah, setelah kita minjem gitu, setelah kita habis itu kita publikasiin gitu, kita harus misi suci nih ke satu panitiaan. Akhirnya dibagi kan. Waktu itu satu orang 4 tote bag tuh. 4 tote bag. 900 dengan harga 200.000 satunya. Jadi itu kan kayak misi suci ini tuh gimana ya? Kita tuh ngebekalin si panitia untuk berjualan gitu. Itu tuh bebas sebenarnya, mau ke orang tua, ke kerabat, ke teman, bebas. Intinya tuh balik lagi ke Asipar harus bawa 800.000, kan 200.000 dikali 4 gitu ya. Dan hasilnya ya alhamdulillah gitu. Waktu itu juga sempet nyampe angka 100 juta waktu itu.
Berarti misi suci ini salah satu pemasukan supply yang paling banyak. Ya alhamdulillah itu paling banyak gitu. Dan buat informasi sendiri, di kampus-kampus lain tuh mungkin adanya dana wajib ya. Iya Jadi betul. cuma di kita doang yang ada yang namanya misi suci, karena kita ngeliat tuh kayak sebenarnya dari siswa-siswa kita sendiri tuh sebenarnya bisa nyari duit, bukan hanya mengandalkan uang wajib gitu, kayak harus bayar segini sekian sekian sekian, gak ada usahanya sama Iya sekali. betul betul. Jadi terobosan sebenarnya paling setuju sih di antara kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, setelah misi suci itu ada, berarti udah keluar proposal ya di situ. Iya udah mulai itu. Seingat saya itu dulu mulai gerak itu ketika pertama kali perusahaan yang kita incar di Subang. Itu Di Subang ya. Di BRI ke Bank BRI ya sempat. Nah, itu gimana bisa sampai ke situ, dan juga cerita waktu kita lagi istilahnya lagi mampir lah ke kantornya. Oke, jadi awal mula kita bergerak di sponsor nih, pertama kali tuh kita ngumpulin dulu nih semua anak panitia. Kan di sini kita punya panitia tuh 150 orang gitu. Siap. Kita kumpulin dulu nih semuanya. Di situ kita suruh tulis nama orang tua, terus nomor HP-nya, terus pekerjaan dan juga jabatan. Nah, di situ kita kumpulin dan akhirnya kita filter tuh. Kita ada yang dilingkerin lah istilahnya. Ada ditandain ini. Dan akhirnya dapat satu list gitu, banyak lah pokoknya. Ya. Nah, setelah kita punya list itu, list calon sponsor, kita udah mulai hubungin tuh waktu itu di WA bisnis. Kita udah chatin satu-satu. Assalamualaikum Bu, gimana mau ini sponsor gak? Gitu gini. Nah, terus di situ belum ada sih kayak respon positif tuh, belum ada tuh sama sekali. Nah, terus akhirnya aku tuh kan emang sering telepon gitu ke ayah. Itu akhirnya nelpon, ya ini gimana nih, aku lagi mau ini sponsor tapi kayak nggak ada yang respon positif gitulah pokoknya. Terus akhirnya ayahku kayak, oh ini ada kenalan ayah gitu di BRI Subang katanya. Oh gitu, ada, mana coba nomornya? Oh yaudah nih, dikasih nomornya. Siap. Nah, dikasih. Akhirnya aku ngechat tuh langsung di web bisnis. Waktu itu namanya Pak siapa ya? Pokoknya Pak Pak siapa? Ayo, masih inget gak? lupa. Pokoknya Pak itu deh pokoknya. Nah, enak aku chat, Assalamualaikum Pak. Ini aku anaknya Pak Dian Herdiana gitu. Soalnya sempet ayahku tuh dulu kerja di BRI. Tapi bukan di Subang. Bukan di Subang, di Kanwil Bandung dulu sempat. Jadi emang apa ya istilahnya? Ayahku tuh kenal semua gitu orang-orang BRI se-Jawa Barat gitu. Relasinya banyak berarti ya? Relasinya banyak itu emang. Luar biasa. Nah, terus ya, akhirnya aku chat. Terus katanya, oh ini baru nih pertama kali dapat respon positif gitu dari calon sponsor. Katanya, oh ya udah datang aja langsung ke kantor di Rabu jam 9 pagi katanya. Ya, oke deh Pak, siap. Nah akhirnya setelah waktu berjalan, aku waktu itu ngajak Patih, Saya sendiri. Oh bertiga doang akhirnya ya? Iya bertiga doang, asalnya mau berempat cuman kebanyakan jadi cuma bertiga. Dianterin tuh sama supervisor kita ya Pak Wahab. Nah akhirnya kita berangkat aja ke BRI. Itu pertama kali sumpah. Itu pertama kali tuh udah bersyukur banget gitu. Iya. Ini ada cerita unik juga sih sebenarnya. Nah jadi pas pertama kali kita masuk ke kantor tuh disambut kan sama security dulu. Abis itu ada wakilnya kenalan ayahku ini. Katanya disuruh di cover, ditunggu di ruang tunggu gitu. Akhirnya kita berempat tuh nunggu. Kita udah nunggu di situ berapa menit ya? Sekitar 15 menitan lah, udah lama gitu. Tapi sempat kagum juga sih duduk di ruangan itu. Iya sih, kagum dan gimana ya, bangga gitu ya. Anak SMA nyasar ke sana. Iya, tapi emang waktu itu kita keren juga sih pakai jas gitu. Iya, pakai blazer kebanggaan sih Pak. Nah, habis kita suruh di ruang tunggu gitu. Meja bundar lah ya. Iya, meja bundar lah ya. Udah kayak orang penting banget lah intinya. Nah, terus tiba-tiba ada datang tuh Bu Fani namanya. Ya, Bu Fani bener. Itu sebenarnya bukan kenalan ayahku sih, tapi
masih dalam satu lingkup gitu sama kenalan ayah aku itu katanya. Bagian sponsornya lah intinya. Nah di situ kita pertama kali kan kenalan gitu. Ini kita menyampaikan itikat baik, kita mau minta sponsor gitu ke BRI. Nah terus Bu Faninya juga kayak, oh iya Ashifa ya. Nah ternyata dia juga udah tahu Ashifa gitu. Udah tahu bukan aspirasi dulu si Ves tahu. Terus juga BRI itu udah bekerja sama Ashifa di Jalan Cagak gitu ya. Iya, buat awalnya PDP gitu-gitu ya. PDP gitu-gitu ya atau bayar SPP lah pokoknya. Jadi dia udah tahu gitu. Jadi kita tuh waktu ngobrol tentang Ashifa tuh nyambung gitu. Enak lah intinya. Nah setelah kita nyampein itikat baik, tapi ada tapinya nih. Waktu itu bisa dibilang waktu yang sangat mepet gitu saat pembukuan akhir tahun gitu Ya, di suatu benar-benar. perusahaan. Kita waktu itu datang di bulan Desember, awal Desember. Sementara si perusahaan tuh tutup buku di November. Di Desember tengah Desember tengah ya. Pokoknya di situ sangat mepet banget lah intinya. Kayak kalau misalnya sponsor di bulan itu tuh kayak udah nggak bisa banget gitu. Nah akhirnya Bu Fani juga kayak bilang, oh iya ini proposalnya kita ambil dulu. Tapi untuk kelanjutannya bisa ditunggu. Soalnya waktu bulan Desember ini kan bulannya tutup buku gitu. Paling bisa diajuin lagi di tahun depan gitu. Untuk anggaran tahun depannya. Tahun depan. Ini salah satu drama yang ada di Danus karena keluarnya proposal tuh emang benar-benar mepet dari penutup buku tahunannya perusahaan. Iya, aduh. Dan di situ sempat kita bingung juga gimana ini, masa pakai itu apa nyari sponsornya di awal tahun pasti dapat dikit. Sampai akhirnya libur panjang waktu itu ada apa? Misi suci lagi ya? Ada misi suci lagi. Kita jualan botol waktu itu. Itu modalnya berapa kira-kira? Waktu itu modal itu lebih sedikit sih sebenarnya. Satu botol dikasih ke satu orang tuh yang kelas 11. Terus yang kelas 10 juga kita memperdayakan 2 orang satu botol. Gitu. Itu modal kira-kira ada 5 jutaan lah. Lebih sedikit sih dibandingkan dengan tote bag yang sebelumnya gitu. Sampai di situ kira-kira total capaian dari biaya yang kita peroleh kita berapa? Oh, jauh. Kalau boleh banget jauh. Masih angka puluhan? Enggak sih, kita kan tadi dari tote bag aja. Oh iya, udah. Waktu itu udah kekumpul 80. Segituan lah. 80 sementara waktu itu RAB kita masih di angka 360 juta kan. Iya benar. Itu sebelum akhirnya RAB kita tuh dipangkas gitu. Akhirnya menjadi 260 juta. Tapi di situ ya dari 80 ke 260 kan masih jauh ya. Iya. Berapa persennya sih lah? Masih dikit banget itu. Masih sulit lah. Sedangkan itu udah H-2 bulan kurang. Iya, H-2 bulan kurang. Nah di situ sempat buntu juga kan. Saya sendiri juga ngalami. Ini kenapa nggak ada pergerakan dari divisi yang seharusnya emang paling sibuk di bulan-bulan ini. Sampai akhirnya muncul sebuah ide. Gimana ada ceritanya? Ide sebenarnya ini ide yang konyol, ide yang bodoh gitu. Iya. Nah, jadi ya nama ide ini adalah ekspedisi gitu ya. Ekspedisi Danus. Jadi cerita gini sebenarnya. Waktu itu kan ada juga dari divisi administrasi itu melakukan ekspedisi juga nilainya. Ke beberapa sekolah yang ada di Depok sama di Bekasi. Bekasi apa? Depok, Jakarta. Enggak Jakarta. Depok sama Depok dan Bogor. Iya. Dan Bogor. Kan seberang-seberangan itu. Ya, pokoknya anak administrasi tuh mau melakukan ekspedisi publikasi juga bukan? Publikasi. Ya pokoknya waktu itu anak publikasi itu mau melakukan ekspedisi ke beberapa sekolah yang ada di Bogor dan juga di Depok. Nah, itu hari keberangkatannya tuh tanggal 21 Januari 2024 kemarin tuh. Nah, di sini aku sebagai kadif kayak gimana ya? Melihat ada opportunity gitu. Suatu keuntungan. Kita bisa ini juga pergi juga gitu ke daerah-daerah kayak Depok, terus Bogor, Jakarta. Tapi nebeng sama yang publikasi gitu. Di situ mulai ngide, ini idenya bisa nggak? Akhirnya pas kita rundingin itu sama anggota kita, termasuk Patih juga. Patih, Nopal, terus Iki. Akhirnya,
ayo ini soalnya udah mepet juga nih, udah H-2 gitu, masa belum ada pergerakan dari ini, kita sponsor gitu. Akhirnya kita rundingin, akhirnya ada hasil gitu ya, bahwa kita bakal mutusin ikut publikasi untuk melakukan ekspedisi, tapi kita ekspedisi ke sponsor, ke perusahaan-perusahaan gitu. Nah akhirnya saat malamnya nih Leng, ada cerita lagi nih. Saat malamnya kita sempat minta saran juga ke kak kelas kita. Waktu itu Kak Mirza sama Kak Muammar, bahwa pengen nanya aja gitu, Kak ini ekspedisi itu gimana sih, step-step awalnya gimana, ini kalau misalnya kita anak SMA datang ke perusahaan bakal dijaga security atau enggak gitu kan. Iya, takut juga kan. Apalagi kan ke Jakarta gitu ya, gede-gede. perusahaan gede waktu itu. Setelah minta saran gini-gini, udah dijelasin, akhirnya tahu lah, tahu medannya dulu lah intinya mah. Iya, ada gambaran yang penting. Iya, ada gambaran kasar meskipun ya. Nah terus, tiba-tiba nih pas jam 10 malaman, ketua supervisor kita nih Ustadz Azam sama Ustadz Anis ngumpulin kita semua panitia Asfera. Iya. Tuh tiba-tiba sih itu ya, jam 10 malam disuruh kumpul. Dikira ada apa gitu. Iya gitu. Terus disuruh kumpul semua panitia. Ya intinya waktu itu di situ Panis kayak cuman ngesemangatin aja gitu ya, bahwa kita tuh ayo udah H-2 bulan gitu, kita harus semangat gitu Asfera, meskipun di sini nggak ada sport. Terus di sini kita dapatnya tapak suci dan sepak bola aja, tapi kita di sini harus tetap semangat gitu, karena mau bagaimanapun ini adalah acara kita gitu, Ashifa Wanarja gitu, kita harus semangat gitu. Oke, di sini wah semangat tuh panitia kan. Habis ngumpul panitia nih, kata Ustadz Anis, udah di sini kumpul ketua divisi sama BPH aja, anggota yang lain keluar, cabut. Habis itu sama kita ngepaparin evaluasi dulu kayak biasa kan. Ada supervisor utama juga Ustadz Azam gitu, kayak kita evaluasi, kita nerangin gini keadaan Asfera H-2 bulan. Berarti waktu itu belum tahu wacana kita? Belum. Nah terus udah ngepaparin gitu. Nah terus tiba-tiba sampailah ke aku nih, divisi Danus gimana katanya. Pas udah paparin gitu, ya Pak kita sekarang punya uang segini. Terus kita bakal ada rencana mau ekspedisi. Nah di situ Ustadz Anis, hah ekspedisi gimana? Katanya. Kaget gitu. Iya gimana? Sok lokasinya mau di mana? Nginepnya mau di mana? Terus aku langsung nerangin dong. Kan kita tuh bakal nginep di rumah temen nih, di rumah Farhan, udah tahu lokasinya di mana. Izinnya orang tuanya juga udah ada gitu. Terus katanya, oke, izin orang tua udah ada. Pendamping dari sekolah ada nggak? Jong. Nah, soalnya setahu aku tuh nggak harus ada pendamping dari sekolah gitu. Iya, soalnya waktu itu kata ada anak publikasi gitu katanya, kalau misalnya ada ekspedisi keluar gitu, terus nginep di rumah anak, terus orang tuanya. Iya, orang tuanya jadi apa ya? Jadi pengawasnya gitulah. Pendampingnya. Iya, jadi pendamping. Pokoknya udah keawasin gitulah pokoknya. Jadi nggak usah ada pengawas lagi dari sekolah. Terus tiba-tiba, iya, udah ada belum dari sekolah? Langsung kan aku diem. Wah, habis dari itu baru dah dilempar peci, habis itu ya pokoknya dinasehatin lah gitu. Ya intinya dinasehatin gitu. Umpat pasti. Ya gitulah. Itu nih gimana? Ada juga waktu itu ya? Ada nonton gak sih? Enggak. Enggak. Lewat kan mau nyiapin ini ya, beberapa hal kayak data-data. Iya kan? Sempat lihat. Itu kan diapain? Ya pokoknya sempat disadarin gitu. Pokoknya kalau kita mau melakukan sesuatu tuh pertama harus rinci. Terus harus intinya harus semua aman lah pokoknya mah. Matang lah. Iya harus matang. Pokoknya kita tuh jangan sampai apa yang kita lakuin tuh bisa ngerugiin orang lain gitu. Kayak misalnya mungkin yang dikhawatirin Panis tuh kayak kita ngelakuin ekspedisi tapi taunya nggak ada hasil, kan itu jadi sayang kan. Orang tua udah ngasih makan, ngasih tempat tinggal, taunya nggak ada hasil kan gimana gitu. Sama aja. Iya. Mending nggak usah. Iya mending nggak usah gitu ya. Apalagi waktu di briefing sama kakak kelas waktu kumpul di masjid kan, dia bilang ekspedisi kemarin tuh di Subang tuh hampir gak dapat apa-apa gitu kan. Iya 0% gitu ya. Itu baru di Subang. Apalagi kalian di Jakarta gitu. Gitu.
Tuh lumayan tuh nguji mental juga sebenarnya, lumayan apa ya? Mental tuh sempet down sih mendengar cerita mereka gitu. Tapi tetap gimana ya, kita Karena udah, memang itu doang jalan satu-satunya. iya gitu, apalagi gitu. Jualan udah lumayan susah gitu. Terus apalagi gini sponsor gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari kampus lain ataupun dari ya Putri yang Wanareja, mereka tuh udah mulai ngelangkah lebih cepet lah, udah ngumpulin banyak. Masa kita nggak ada pergerakan Iya sama gitu. sekali gitu. Minimal nyoba lah. Ya nyoba lah. Tapi di sini juga ekspedisi alhamdulillah gitu ya. Dan setelah malam itu gitu kan, kita Besoknya iya besoknya. bener, besoknya. Nah besoknya nih besoknya ketika bangun jam 5 pagi, kita kayak ngelakuin rutinitas biasa lah. Salat subuh, Setelah habis itu bentar. alako bentar, ngaji lah intinya. Habis itu langsung siap-siap. Nah, terus langsung ngumpul di kantor ruang guru waktu itu kumpul. Dan tiba-tiba di situ ada suatu insiden juga lah, bahwa kita iya pokoknya angkutan dari transportasi dari sekolah tuh belum bisa cair lah intinya. Karena ada satu dan lain hal. Karena termasuk itu juga tidak adanya pendamping dari sekolah gitu. Jadi ada susah gitu izinnya. Nah di situ akhirnya kita, wah gimana nih? Kita udah siap-siap ya. Udah siap, udah packing. Tapi meskipun itu nekat juga ya. Bener sih. Tapi tetap aja gitu kita udah Tapi kan optimis juga lah. udah bikin janjian juga di pagi itu. Iya, sempat juga tuh kita bikin janjian sama Honda Astra Honda Motor ya waktu itu udah persiapan lah, pokoknya udah janjian tuh jam 9 pagi. 9 pagi. Kita mau berangkat dari sini jam 6, ketemuan jam 8, tapi akhirnya karena insiden tadi nggak jadi gitu ya. Saya langsung nelpon Tikno. Iya, kita akhirnya improv aja sih waktu itu. Langsung nelpon angkot langganan kita itu Pak Tikno. Langsung nelpon, akhirnya kita diangkut sampai ke Kalijati waktu itu ya. Kalijati ya. Karena akhirnya. yang di Subang yang apa? Travelnya nggak nerima nggak tersedia. Iya waktu itu nggak tersedia lah, pokoknya masih pagi juga. Ya, pokoknya Akhirnya diarahin ke Kalijati. iya gitu. Di satu sisi juga aku kayak gimana ya? Ya Allah gitu. Gimana ini aja gitu. udah langsung dikasih cobaan. Iya dikasih cobaan udah. belum nyampe di Jakarta. Iya belum nyampe gitu ya. Aduh, udah tadi malam diomel-omelin, ini gimana? Tidurnya juga belum cukup. Ini terus pagi-pagi bangun udah kayak gini aja gitu. Tapi di sini aku tetap kayak, ayolah yakinin diri gitu. Bagaimana lagi? Ini tanggung jawab aku gitu sebagai kadif. Iya, terus ini juga tanggung jawab buat iniin teman-teman lah. Ini angkatan acara kita gitu kan. Kita harus tanggung jawab gitu. Akhirnya kita tetap ngelaksanain itu ekspedisi. Kita akhirnya berangkat ke Jakarta Timur. Nah, waktu itu langsung naik kereta ya. Nyampe ke rumah Farhan. Ya, naik KRL. Enggak. Aku nggak ikut ke rumah Farhan waktu itu. Waktu itu kan. Karena udah dikejar janjian juga siangnya. Iya, udah janjian. Terus aku ke rumah Farhan dulu dan akhirnya besoknya kita udah mulai optimal lah waktu itu. Kita waktu itu sehari nyampe ke 3 perusahaan ya, itu meskipun dibagi-bagi tim kan. Dibagi-bagi tim. Aku itu dapet sama Farhan tuh 2 langsung. Waktu itu apa ya? GT Pro Raya sama HDE Logistik. HDE. Nah, habis itu siapa lagi? Agna sama Bagus tuh ke ITPLN gitu ya. Dan dari situ alhamdulillah gitu. Sehari waktu itu cair 20 juta kan? Iya. Itu satu hari itu. Ini emang awalnya tuh penuh dengan cobaan. Iya, penuh dengan cobaan. Akhirnya ibaratnya gimana ya? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Sebenarnya, iya sih benar bersenang kemudian. Atau enggak gini, abis badai terbitlah pelangi gitu kan. Iya. Karena istilahnya gitulah. Terus kalau dari kan kita pisah ya, kita bertim-tim nih. Aku juga nggak tahu kondisi kamu di pas nyampe ke perusahaan gimana, pas ngobrolnya juga gimana. Coba dari tim kalian dulu dah. Ya, pertama sih aku ke GT Pro dulu ya. Iya, ke HDE Logistik dulu. HDE Logistik dulu. Dapat berapa kemarin? Paket bronze lah pokoknya. Nah, pas nyampe gimana tuh? Nah, pertama itu sebenarnya kenalan juga dari ayahnya Farhan. Emang udah kenal dekat lah katanya itu. Dia tuh sebenarnya vendor alat berat gitu sebenarnya. Ya meskipun gak ada korelasinya gitu sama Asfera, tapi kan kita punya
orang yang dekat gitu lah orang yang intinya. dekat. Dan juga pasti setiap perusahaan tuh ada dana CSR. Iya betul. Dana CSR gede kali ya gitu ya. Alat berat. Pertama sih karena emang udah kenalan gitu. Akhirnya udah bismillah aja. Pergi tuh naik motor berdua. Cap. Naik motor. Naik motor dari Luar biasa. Jakarta Timur ke daerah Depok lah. Meskipun dekat ya, tapi itu masuk Iya udah sih, daerah timur, Depok sih. Depok. Akhirnya masuk aja. Pertama kali ketemu gitu sama bagian marketingnya. Ya aku lumayan gimana ya? Panik aja gitu. Jadi pertama kali gitu ya, pengalaman belum ada, terus sekarang harus Baru sekali. oh iya yang BRI ya sebelumnya ya. Itu gimana ya? Ya lumayan panik itu aja, tapi tetap kita berusaha terus improve aja sih. Ya apalagi gimana ya? Pertama kali aku datang aja gitu ya ke ruangannya, tok tok, assalamualaikum. Terus tiba-tiba Farhan gini, apaan? Itu orangnya Kristen katanya. Aduh, gimana ini? Lu kenapa nggak ngomong gitu kan? Aduh, gimana ini? Aduh, calon sponsor udah assalamualaikum, taunya nonis gitu kan gimana gitu? Tung orangnya biasa aja gitu kan nganggapnya. Masuk kita. Oh iya langsung masuk. Oh ternyata bener aja yang ini tuh perempuan gitu, udah bisa dibilang rada tua gitu ya, tapi masih lumayan ya masih umur produktif lah intinya. Terus ya akhirnya kenalan gitu. Ya nama aku Zaidan, ya Farhan. Ya kita dari Asfera gini mau menyampaikan etikat baik kita untuk ini sponsor gitu. Akhirnya oh iya oke, bagus katanya. Akhirnya dia juga sempet gimana ya, dia tertarik juga sih sama sekolah kita gitu, ini acaranya gimana, dia juga excited gitu. Nah akhirnya baik ya, kita bakal hubungin lagi ke atasan gitu katanya, paling ditunggu aja kabar baiknya gitu. Yaudah yaudah akhirnya aku sama Farhan udah langsung pergi aja, cabut lagi ke GT Pro waktu itu. Habis dari HDE Logistik pergi ke GT Pro, itu lumayan juga sih. tapi masih Depok juga. Masih Depok juga. Itu kalau misalnya tadi itu HDE di Depok pinggiran dekat Jakarta, sekarang nih di Depok kota kalau GT Pro Raya nih. Meskipun di itu juga GT Pro Raya kita tulis. Waktu datang salah alamat. Taunya pas datang yang di Google Maps tuh, pas datang taunya apa? Toko olahraga malah. Khusus di situ. Iya, di Google Map-nya belum pindah taunya. Oh. Nah, gitu. Aduh, salah. Aduh, itu udah siang-siang panas. Salah alamat itu. Aduh. Cobaan lagi itu. Itu naik motor. Naik motor tuh siang-siang jam 11. Aduh, Cobaan lagi nih. Tapi akhirnya ya udahlah. Kita nanyain lagi nih, akhirnya nelpon. Pak, di mana ini lokasinya? Akhirnya dia ngasih tahu, udah pindah alamat. Alamatnya sekarang dekat Semansa Depok katanya. Wah, lumayan jauh tuh dari titik yang sekarang kita iniin tuh. Akhirnya udahlah kita pergi aja. Akhirnya nyampe GT Pro. Nah di sini, kalau GT Pro ini aku lebih gimana ya? Lebih aman lah gitu. Soalnya kan udah punya pengalaman tadi yang HDE gitu. Dia juga yang HDE itu excited orangnya, jadi udah enak lah pokoknya. Di sini akhirnya aku ngobrol-ngobrol lagi sama bagian marketingnya tuh. Ngobrol dan akhirnya si orang ini tuh juga kayak excited juga sih sama sekolah kita. Ya nanyain, oh ini Asfera tuh dimulainya kapan? Acara gimana aja? Terus gesternya siapa aja? Nah gitu lah pokoknya excited aja sama sekolah kita. Nah akhirnya setelah bincang-bincang tuh kebilang sebentar sih. Paling 15 menit kita ngobrol. Terus tiba-tiba dia gini. Dia ngebuka halaman terakhir proposal kan. Katanya, ini kalau misalnya mau ke transfer ke nomor yang ini aja kan katanya. Oh iya. Ini kalau misalnya rekening utama kita yang ini. Tapi, oh gitu ya. Akhirnya dia tuh langsung gini, buka HP. Nelpon atasannya. Bu, ini anaknya Pak Isnadi gini. Gitu katanya. Terus akhirnya kata si bagian marketing, oh iya. Sip. Nah, tiba-tiba ini kan langsung ya ditransfer ke sini aja kan ya. Terus tiba-tiba dia main HP gitu. Terus ngasihin HP. Ini udah masuk ya katanya. Belum MOU? Belum.
Tiba-tiba gini, dia main HP. Tet, ngasihin, ini udah masuk ya katanya. 5 juta. Terus aku sama Farhan kayak, hah? Oh udah masuk 5 juta. Wih, tiba-tiba itu udah seneng banget sih gitu semua. Itu kayak udah aman lah satu. Itu udah aman satu. Itu pokoknya suatu apa ya, kebanggaan lah pokoknya. Kita datang pertama di situ langsung cair gitu, baru 15 menit ngobrol langsung cair, itu udah alhamdulillah banget gitu. Benar. Ya pokoknya nah gitulah, itu GT Pro Raya kenangan manis lah itu. Dari ekspedisi ini Dari emang ekspedisi. banyak sih. Iya, banyak banget. Gak bisa dilupain. Iya. Kayak ada juga kadang buntu, aduh ini gimana, mau kesini nggak bisa, mau kesini nggak bisa gitu. Iya. Akhirnya mungkin kalau kita cerita keseluruhan gimana kita pergi ke sponsor, durasinya bakal panjang banget. Iya sih. Mungkin langsung mungkin terakhir ya. Di Danus ini pasti ada kalanya ketika kita tuh down. Boleh tahu nggak sih gimana downnya? Nah, pokoknya nyatain aja lah gitu. pengen tahu. Pengen tahu gitu ya. Nah, kalau misalnya aku pribadi sih ya, kalau misalnya ngedown sih pasti ada gitu ya. Apalagi kayak ngelihat kampus lain, wih kampus Cagak udah segini juta gitu, Wanerja gimana nih? Wah pada gitu kan, kayak wah senggol-senggolan nih, gimana nih? Senggol-senggolan, bahaya banget. Terus aku kayak wah gimana nih ya Wanerja, aduh bingung. Itu sampai kayak mandi kepikiran, lagi makan kepikiran lagi. Pokoknya kayak setiap aku ngejalanin hari-hari tuh ya kepikiran aja gitu. Tapi karena kepikiran itu bukan kayak aku cuman mikir-mikir di otak aja gitu. Aku juga kayak nulis gimana nih rencana Asfera Wanerja nih buat kedepannya gitu. Terus akhirnya aku kayak itu satu-satunya rencana misi suci, terus ekspedisi, dan juga kita waktu itu sempet nanya-nanya juga ke FMG kita sih. Itu paling banyak ngasih bantuan, masukan, iya saran, pokoknya semua lah. TP Itu dari Ibu Emilia tuh FMG kita. FMG. Iya itu sangat berjasa banget sih bagi aku pribadi, terus juga Asfera gitu ya. Ya kayak hampir tiap malam kayaknya aku kayak nelpon, Bun ini gimana ya Asfera ini kita gimana gitu. Ya aku cerita aja. Siap. Terus dia kayak ngasih saran, oh iya Zaidan kamu nah gini, itu salah satunya kerja tuh harus taktis gini, terus waktunya harus tepat gini, dan juga yang paling penting sih kita tuh harus apa ya, harus pokoknya harus ya itu taktis aja sih, kerja taktis gitu. Dan akhirnya juga oh ya Bu Emil juga ini salah satu sponsor kita ya kemarin, salah satu sponsor pertama ya sponsor yang masuk pertama sih ya, dibandingkan GT Pro Raya juga masuk Literata dulu. Nah pokoknya dari Bu Emil aku dapat pembelajaran banyak, dapat saran banyak. Habis itu baru deh aku bisa gimana ya, istilahnya bisa menemukan jalan keluar gitu dari masalah yang buntu-buntu ini gitu sih. Luar biasa ya. Jadi di sini kita udah ngedengar banyak nih cerita. Sebenarnya ini baru dari satu sisi dari ketuanya. Kalau kita mungkin ngambil cerita dari anggota-anggotanya, mungkin ada nanti di part 2 atau kapan-kapan. Karena emang ceritanya nih panjang banget buat drama Danus ini. Dan juga di sini udah mulai ngebantah lah dari pernyataan kalau anak-anak remaja tuh kayak cuma bisa minta duit doang, buang-buang duit. Padahal kita sebenarnya bisa produktif untuk mencari duit. Dan ini juga udah dibuktiin sama kadif kita, bos saya nih. Mungkin sekian karena waktu juga gak banyak. Nanti juga di YouTube-nya lama uploadnya. Ada closing statement? Paling next ini bisa gantian gak? Ini kan anggota Danus juga kan. Ntar aku hostnya nih. Iya. Ntar ini jadi bintang tamu nih. Boleh kan? Nanti langsung di kontak aja. Iya kan. Udah apalagi belum saya, belum Nopal, belum yang lain kan. Iya gitu. Apalagi Nopal, kita belum tahu cerita dia gimana Danus dia di SKN. Iya betul. Dia jadi pahlawan waktu itu. Itu kan ngegantiin aku kan waktu itu. Mungkin sekian, kalau ada banyak
kekurangan gitu, kayak banyak video-video yang di-cut ya, mungkin emang ada beberapa hal yang belum kita persiapkan, atau ada beberapa pernyataan yang memang tidak seharusnya dipernyatakan di depan kamera ini. Jadi buat episode 4 yang sekarang, kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau ada saran, komentar, dan masukan dan lain-lain lah, bisa diisi komennya, diramein aja. Mau komennya kayak, wah keren banget bang, oh Bang Jaidan ganteng banget. Boleh tuh, boleh banget. Apalagi kalau mau spill IG juga boleh. Oke, mungkin sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini juga aku mau nambahin sedikit bahwasanya gitu, kita sebagai manusia jangan mudah menyerah. Apalagi kita sebagai pemuda yang akan memegang tahta kekuasaan nanti di tahun 2045, yang dimana itu adalah masa keemasan Indonesia. Kita sebagai pemuda jangan punya yang namanya mental tempe gitu. Sedikit-sedikit punya masalah ngadu sama orang tua, dikit-dikit punya masalah kayak nangis atau mentalnya jiper, mentalnya ngedon gitu, jangan gitu. Kita sebagai pemuda harus memiliki yang namanya mental juang gitu. Apapun masalahnya. Karena sama Allah juga udah dikasih tahu gitu ke kita, bahwasanya di setiap adanya kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan gitu. Dan itu benar adanya. Gitu. Barakallah. Baik, mungkin segitu. Dah. Oke, jadi awal mula kita bentar. Paling gini, awalnya itu kan gak langsung terima sebenarnya. Terus cut. Lu ngapain sih? Lu ngapain?